Halo Sobat PS, bertemu kembali dengan tayangan channel Perspektif Sosiologi. Pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan satu satu pembahasan yang sangat penting juga terkait dengan dunia akademik, termasuk juga sebenarnya dunia kehidupan secara umum, karena ini adalah sangat penting bagaimana kita memiliki satu kemampuan atau skill menulis. Jadi pembahasan ini temanya adalah tentang dunia menulis. Di meja saya ada beberapa hasil karya tulis yang alhamdulillah ini adalah bagian dari tulisan saya. Ini ada sebuah buku dalam bentuk buku, tulisan dalam bentuk buku, kemudian ada dalam bentuk laporan penelitian, kemudian juga ada dalam jurnal yang sudah dicetak. Selain itu juga ada beberapa tulisan yang sudah saya clipping sejak saya masih kuliah dulu, yang dalam bentuk opini atau esai yang dikeluarkan di beberapa media cetak dulu sebelum zaman online seperti ini. Jadi saya merasakan zaman media cetak. Misalnya ini ada hasanah yang ada dalam dalam koran PR, kemudian juga ada yang pernah terbit di koran misalnya Kompas juga ada, kemudian di Republika, kemudian juga di beberapa media cetak juga yang sekarang masih sudah mulai beralih ke koran digital gitu. Nah, bedanya tentu saja kalau dalam ini misalnya tulisan saya di Kompas seperti ini, yang dulu dalam bentuk cetak juga. Kesempatan sekarang ketika pindah ke dunia digital itu jauh lebih terbuka, lebih banyak. Kalau dulu dalam koran cetak masih sangat sedikit sekali kesempatan untuk bisa diakses karena space-nya sangat terbatas. Nah, sahabat semua, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa sesungguhnya pentingnya kita menulis? Saya akan memberikan 4 alasan. Yang pertama, kenapa kita harus menulis? Yang pertama adalah ada sebuah peribahasa yang sering saya kutip dalam beberapa tulisan, yaitu berbunyi dalam bahasa Latin sebenarnya mungkin verba volant scripta manent. Verba itu adalah verbal, lisan. Jadi lisan itu, omongan itu bersifat sementara. Jadi ketika teman-teman menceritakan sesuatu, ide tertentu, itu akan menguap begitu saja. Verba volant scripta manent. Scripta manent itu tulisan itu lebih awet, lebih bertahan, lebih abadi. Jadi kalau saya punya gagasan, kalau sobat semua punya gagasan, gagasan tersebut tidak dikemukakan dikemukakan begitu secara lisan, maka itu akan menguap begitu saja, hilang begitu saja. Tetapi kalau diawetkan dalam sebuah tulisan, maka dia akan bertahan, maka disebut sebagai scripta manent. Jadi alasan pertama adalah verba volant scripta manent. Ini bisa kita bisa kita lihat juga pada satu kata-kata yang sangat baik dari Sayyidina Ali menyebutkan bahwa ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Qayyid, ikatlah ilmu tersebut, pemikiran kita itu dengan dengan tulisan. Sekarang di era digital misalnya seperti hadirnya channel YouTube, mungkin sekarang sudah beralih. Kalau dulu diikat dengan tulisan, sekarang bisa jadi proses memvideokan seseorang dalam akun YouTube seperti ini adalah juga sebagai bagian upaya untuk mengikat pengetahuan gagasan yang kita miliki begitu. Jadi alasan pertama adalah karena tulisan, karena menulis akan lebih lama sehingga orang bisa membaca kapan saja, di mana saja. Bukankah kita juga membaca tulisan-tulisan yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, tetapi orang yang menulisnya sudah tidak ada, tulisannya masih ada. Itu alasan pertama, verba volant scripta manent. Yang kedua, kenapa kita harus menulis? Karena menulis adalah bisa menjadi sebuah profesi, yaitu profesi penulis. Nah, karena dia menjadi profesi, saya beranggapan bahwa menulis adalah sebuah skill, sebuah keterampilan. Nah, karena dia keterampilan itu bisa dilatih. Semakin orang melatih diri untuk menulis, maka dia akan semakin baik. Tentu saja ada juga orang yang menganggap sebagai menulis itu sebagai sebuah bakat. Bisa jadi orang penulis itu dilahirkan. Tapi saya beranggapan menulis itu adalah sebuah skill yang bisa dilatih.
Karena itu siapapun bisa menjadi penulis. Karena itu juga kemudian ada beberapa jurusan dalam pendidikan yang melatih seseorang menjadi seorang penulis. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah menulis bisa jadi proses penyembuhan atau healing. Bagi sebagian orang yang punya permasalahan, baik dengan yang bersifat personal maupun bersifat sosial, itu bisa disembuhkan dengan cara menulis. Jadi menulis itu sebuah terapi juga. Saya kadang-kadang dalam satu situasi tertentu punya ide yang meloncat-loncat di kepala, dan itu sangat mengganggu sekali, dan baru bisa selesai ketika saya menuliskan hal seperti itu. Atau termasuk misalnya kalau teman-teman punya catatan harian atau diary, itu ibarat sebuah proses healing juga, penyembuhan ketika sudah dicurahkan dalam tulisan, maka kecenderungan kita menjadi lebih ringan. Saya juga sekarang memperhatikan beberapa akun YouTube misalnya dalam tayangan tentang lagu misalnya, itu di dalam komentarnya isinya adalah sekian banyak sekali curahan hati, komentar, protes dan lain-lain. Nah, itu kurang lebih juga sama dengan yang saya maksud bahwa menulis adalah sebuah terapi untuk penyembuhan. Yang terakhir, yang keempat, kenapa kita harus menulis? Tentu saja adalah alasannya yang lebih teologis. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam. Jadi menulis adalah bagian dari pelaksanaan ibadah juga. Nah, karena itu sahabat semua, menulislah setidaknya dengan 4 alasan tadi. Karena kita punya gagasan yang baik, kita awetkan dalam tulisan dan nanti akan tersebar ke banyak orang. Yang kedua, karena alasan menulis adalah sebuah profesi. Mungkin sahabat semua akan menjadi content writer, akan menjadi penulis isi konten, juga penulis buku dan lain-lain. Yang ketiga, bisa jadi itu adalah penyembuhan. Dan yang keempat, karena sahabat semua ingin beribadah, melaksanakan perintah Allah gitu ya, dengan menulis. Nah, sahabat semua, saya lanjut kepada dunia tulis menulis. Secara garis besar, menulis itu nanti akan melahirkan karya tulis gitu ya. Nah, karya tulis itu secara garis besar juga nanti akan dibagi. Ada yang disebut dengan ilmiah dan ada fiksi dan non fiksi gitu ya. Yang ilmiah itu masuk kepada kategori non fiksi. Apa yang dimaksud dengan fiksi? Fiksi itu adalah tulisan yang didasarkan bukan pada riset, bukan pada kerja-kerja ilmiah gitu ya. Dan bisa jadi ide, pemikiran, alurnya bersifat imajinatif. Dia hanya menceritakan sebuah imajinasi saja, karena itu disebut sebagai fiksi. Contoh dari karya tulis yang fiksi ini adalah novel misalnya, atau cerpen. Bisa jadi yang diceritakan dalam novel atau cerpen seperti itu bukan sebuah kisah nyata, tapi sebuah imajinasi. Termasuk juga misalnya film itu adalah beberapa hal merupakan sebuah imajinasi. Begitu. Nah, itu bisa menjadi cerpen, bisa menjadi novel. Tapi novel dan cerpen juga ada yang berbasis pada riset, ada seperti itu. Tetapi kalau berbicara karya tulis yang fiksi, itu misalnya contohnya adalah novel atau cerpen seperti itu. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan karya tulis ilmiah. Nah, nanti ini akan menjadi bagian secara khusus pembahasan tentang karya tulis. Nah, karya tulis ilmiah ini tentu saja berbeda dengan karya tulis yang fiksi. Karena dalam karya tulis ilmiah nanti ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga dia masuk dalam kategori karya tulis ilmiah. Nah, bentuknya nanti beda-beda. Karya tulis ilmiah itu nanti bisa berbentuk dalam buku seperti ini. Ini adalah buku merupakan salah satu bentuk tulisan karya tulis ilmiah. Sering disingkat dengan KTI, karya tulis ilmiah. Ada juga dalam bentuk laporan penelitian. Ini laporan penelitian yang bentuknya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dalam bentuk atau format laporan penelitian. Ada juga karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal, tulisan kita hasil riset kemudian dipublish di sebuah jurnal, gitu ya. Jadi buku, jurnal, dan laporan penelitian. Nah, dalam karya tulis ilmiah juga nanti akan dibagi lagi. Jadi ada karya tulis ilmiah yang populer, ada yang non populer. Yang populer itu biasanya adalah, contohnya adalah esai di media massa. Misalnya di koran, baik koran online maupun koran cetak, atau di majalah. Itu adalah bentuk karya tulis yang populer.
Kenapa disebut sebagai populer? Nah, alasannya pertama, audien atau pembaca dari karya tulis tersebut itu adalah masyarakat secara umum. Jadi bukan satu segmen kelas tertentu atau segmen profesi tertentu. Semuanya boleh baca. Kemudian menggunakan media yang publik juga, yang populer. Misalnya koran, kemudian media sosial atau koran digital atau website dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga, isunya juga adalah biasanya isu-isu yang populer, yang sedang sedang hot topic gitu ya, topiknya sedang rame. Misalnya kita menulis sebuah, ini saya ambil contoh tulisan populer itu yang ada di media massa. Misalnya saya pernah menuliskan satu tulisan, ini sudah cukup lama, di koran. Ini koran Pikiran Rakyat, berjudul Urbanisasi Pasca Lebaran. Jadi isunya adalah isu masyarakat, isu umum, kemudian menggunakan judul yang juga sangat mudah dicerna oleh masyarakat. Kemudian juga peristiwanya adalah peristiwa yang dialami oleh semua orang. Kemudian diuraikan dengan bahasa yang lebih populer. Karena apa? Karena pembacanya juga adalah masyarakat secara umum. Kemudian ini dipublikasi di koran. Waktu itu ini koran Pikiran Rakyat di Jawa Barat. Jadi kenapa disebut populer? Pertama isunya, kedua penulisnya, pembacanya, kemudian medianya dan isunya, sehingga disebut sebagai karya tulis yang populer. Nah, ada juga karya tulis ilmiah yang disebut non populer, misalnya jurnal atau buku. Ini bisa jadi non populer karena segmen pembacanya juga terbatas. Kemudian isu yang dikajinya juga sangat terbatas. Misalnya saya menulis buku ini Islam dan Regionalisme. Pembacanya mungkin hanya kalangan akademik saja. Isunya juga adalah isu yang sangat spesifik, sehingga disebut bukan sebagai karya tulis populer. Dia terbatas. Nah, itu dua model. Jadi ada yang populer dan non populer. Kemudian dalam karya tulis ilmiah juga ada yang dibuat secara terbatas. Misalnya di lingkungan pendidikan ada yang namanya skripsi untuk level S1, tesis untuk level S2, dan disertasi untuk level S3. Itu masuk dalam kategori karya tulis ilmiah. Termasuk juga jurnal. Nah, kepentingan kita membahas tentang karya tulis ilmiah juga sekarang ada tren pemindahan kajian atau tugas menulis karya tulis ilmiah itu dari menulis skripsi pindah ke jurnal. Jadi pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menulis jurnal dan bagaimana menulis skripsi. Nah, yang pertama tulisan jurnal. Jadi secara umum tulisan di jurnal adalah tulisan-tulisan yang berbasis pada penelitian, pada riset. Nah, kemudian dalam proses penelitian tersebut nanti akan dituliskan dan format penulisannya akan disesuaikan dengan panduan atau guideline yang ada dalam jurnal seperti itu. Nah, secara umum dalam tulisan di jurnal itu terdiri dari ada beberapa. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metodologi, kemudian ada discussion, result and discussion, ada hasil dan pembahasan, lalu di bagian akhirnya ada yang disebut sebagai conclusion atau kesimpulan. Itu garis besarnya. Tetapi nanti bagaimana menulis jurnal itu harus mengikuti pada gaya selingkung atau gaya style yang dianut atau dipilih oleh satu jurnal tertentu. Setiap jurnal memiliki format penulisan yang berbeda-beda. Namun secara umum tulisan dalam jurnal ada tulisan yang berbasis pada penelitian, pada riset, baik riset lapangan maupun riset pustaka. Nah, dalam penulisan judul juga diksi atau kata yang dipilih dalam menulis judul dalam karya tulis ilmiah yang nanti akan dipublish di jurnal itu harus menggunakan kata-kata yang jelas dan singkat. Jangan menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga atau sumir atau kontroversial misalnya.
Seperti kita menulis dalam karya tulis populer seperti di koran. Di koran misalnya kita bisa menulis diksi kata, memilih diksi kata yang kontroversial seperti itu. Tetapi dalam menulis jurnal diharuskan atau diupayakan untuk memilih diksi yang singkat, padat, kemudian jelas, begitu ya. Nah, kemudian setelah tulisan jurnal itu tersusun, nanti tulisan tersebut mengikuti panduan atau cara yang diharuskan oleh sebuah jurnal, lalu kemudian kita submit pada jurnal yang sudah kita pilih. Nah, bagi sobat semua yang akan mempublish tulisannya di satu jurnal, yang dipertimbangkan adalah pertama kesesuaian antara tulisan kita dengan dengan core jurnal tersebut. Kalau sobat semua punya concern atau ketertarikan dalam isu tentang sosiologi, misalnya tentang politik, maka kirimlah, submitlah tulisan itu kepada jurnal-jurnal yang terkait seperti itu. Demikian untuk sementara. Nanti secara detail saya akan menjelaskan bagaimana menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, dan juga bagaimana menulis jurnal sehingga tulisan tersebut bisa diterima, accepted di satu jurnal tertentu. Sampai jumpa.